Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelumnya izin kami memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Aslam Abid, yang kedua ada M. Rayhan Fikri, yang ketiga ada Abi Palevi Saputra, yang keempat ada Naufal Faros, yang kelima ada Pridoni, yang keenam ada Raffi Fadilah, yang ketujuh ada Gabriel Cobaji, yang kedelapan ada Steven, dan yang terakhir adalah Fitra. Pemrograman AM-DSB-FC. Pemrograman Amplitude Modulation AM dengan Double Sideband Full Carrier atau DSB-FC adalah salah satu pemrograman modulasi yang umum digunakan dalam komunikasi analog. Pada modulasi ini, sinyal informasi atau pesan dimodulasi pada sinyal carrier, sehingga menghasilkan dua sideband DSB atau double sideband dengan pembawa penuh full carrier FC. AM-DSB-FC merupakan di mana modulasi yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyalnya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Sinyal overmodulasi AM-DSB-FC. Pembahasan yang pertama. Menentukan suatu nilai sensitivitas modulasi KA sehingga sinyal hasil termodulasi AM-DSB-FC mengalami overmodulasi. AM-DSB-FC mengalami overmodulasi terjadi karena ketika sinyal pesan atau informasi menyebabkan perubahan amplitude sinyal yang lebih besar dari amplitude sinyal pembawa atau carrier. Dengan kata lain, overmodulasi dalam AM-DSB-FC terjadi ketika indeks modulasi M melebihi 1. Daerah yang mengalami overmodulasi di mana ampluk sinyal terbalik atau terpotong, menunjukkan distorsi. Overmodulasi terjadi karena indeks modulasi melebihi 1, menyebabkan distorsi pada sinyal pembawa. Sinyal tidak overmodulasi AM-DSB-FC. Pembahasan 2. Menentukan suatu nilai sensitivitas modulasi KA sehingga sinyal hasil termodulasi AM-DSB-FC tidak mengalami overmodulasi. Agar sinyal hasil kemodulasi AM-DSB-FC tidak mengalami overmodulasi, indeks modulasi M harus kurang dari 1 sama dengan 1. Indeks modulasi M adalah perbandingan antara amplitudo sinyal pesan dan sinyal pembawa yang dipengaruhi oleh sensitivitas modulasi KA. Daerah yang tidak mengalami overmodulasi adalah di seluruh bagian sinyal, di mana amplop sinyal pembawa mengikuti perubahan sinyal informasi secara sempurna tanpa terbalik atau terpotong. Spektrum frekuensi. Pembahasan. Sinyal carrier ini berfungsi sebagai pembawa informasi dalam proses modulasi. Dengan frekuensi 50 Hz, sinyal carrier murni hanya memiliki satu komponen frekuensi, yang ditunjukkan oleh satu puncak pada spektrum frekuensi. Karena sinyal ini belum dimodulasi, tidak ada informasi yang terkandung di dalamnya. Penting dicatat bahwa amplitudo sinyal carrier adalah 2 volt, yang berarti kekuatan sinyal cukup rendah. Sinyal informasi ini merupakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 40 Hz dan amplitudo 4 volt. Sinyal ini memiliki energi pada satu frekuensi dominan, 40 Hz, yang terlihat pada spektrumnya. Sinyal ini nantinya akan dimodulasi ke sinyal carrier untuk mengirim informasi. Perbedaan frekuensi yang cukup jauh antara sinyal informasi 40 Hz dan sinyal carrier 500 Hz sangat penting dalam modulasi, karena memastikan bahwa kedua sinyal tidak saling bertumpang tindih secara langsung di frekuensi rendah. Pada spektrum ini, kita melihat puncak-puncak frekuensi di sekitar frekuensi carrier atau 500 Hz, yang dikenal sebagai upper sideband atau USB, dan lower sideband atau LSB. Puncak-puncak ini berada di frekuensi sekitar 50 Hz, lebih kurang 40 Hz, atau frekuensi carrier lebih kurang frekuensi informasi. Sideband sini membawa informasi yang berasal dari sinyal informasi yang telah termodulasi ke dalam sinyal carrier. Spektrum menunjukkan modulasi amplitudo yang efisien, di mana informasi diwakili oleh dua sidebands tersebut.
Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Lebih kurang kami ucapkan terima kasih.